Aduh, di mana-mana kok beritanya kok gini ya. Corona belum selesai, ada gempa bumi, ada banjir. Aduh. Hei Kak Michael, lihat HP kok serius banget sih? Baca apa? Iya ini loh, Kak Esther, lihat loh, beritanya semua tentang bencana alam. Ini corona belum selesai, aku khawatir gimana ya. Oh, iya juga sih Kak. Mana-mana bencana alam, banjir, Iya, gempa, iya tanah makanya. longsor. Belum juga corona juga reda. Iya. Tapi Kak, Iya gimana? Kak kan serius banget nih baca beritanya. Iya. Kak Michael lupa sesuatu loh Kak. Lupa apa? Kan habis ini kita mau ibadah online sekolah minggu. Oh ini jam berapa? Oh iya, Ya kan? bentar lagi Iya, dong. adik-adik nunggu loh Kak. Waduh. Yaudah kalau gitu kita Siap-siap yuk. siap-siap aja yuk. Ayo. Ayo. Siap-siap. Ya halo. Ya halo, adik-adik. Apa kabar? Pastinya tetap luar biasa ya. Iya. Nah, kita hari ini akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak ya. Iya, betul. Nanti Kak Michael yang akan pimpin doa. Iya. Ayo semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh duduk diam untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kau berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya, supaya kami boleh bersungguh-sungguh untuk menyanyikan pujian-Mu dan juga mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ya. Kita akan sama-sama belajar lagu baru ya Kak ya. Iya, betul. Judulnya Burung pipit, tidak menanam. Tidak menanam. Musik. Semuanya berdiri, tepuk tangan yuk. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ayo lagi, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih siapa? Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ya, adik-adik, burung pipit di udara aja yang tidak menanam Kak ya. Iya. Itu Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya Tuhan. Ya, berarti kita di sini adik-adik nggak boleh khawatir. Ya, betul. Kita pujikan bersama. Jangan kamu khawatir. Ayo. Kita pujikan lagi, semangat ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ayo sekali lagi yuk, jangan kamu khawatir.
Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tolong ambil kemuliaan. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya Kak ya. Ya, tapi kita akan menaikkan satu buah pujian. Kita ucapkan syukur kita karena sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai kita. Mari kita pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga pertengahan. Dan baru saja kami telah menaikkan puji-pujian kami. Kiranya pujian kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nanti dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita baru saja memuji Tuhan. Dan sekarang kita saatnya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya Kak? Ya. Nah, tadi di awal Kak Michael kan khawatir ya Kak ya? Iya loh, bencana Corona aja belum selesai loh, bencana alam datang. Iya. Nah, hari ini tema cerita kita hari ini juga tentang khawatir, yaitu jangan khawatir. Di Alkitab juga, Kak, juga dibahas loh, Kak, tentang kekhawatiran. Oh iya, dah? Iya, Tuhan Yesus pernah berkhotbah kepada murid-muridnya tentang hal kekhawatiran. Sekarang kita buka ayat Alkitabnya ya. Di Injil Matius, kita semua buka ya. Di Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 34. Buat adik-adik yang mungkin masih belum bisa buka Alkitab, bisa minta bantuan sama orang tuanya. Kakaknya boleh. Iya, untuk membukakan Alkitab. Sekali lagi ya, Kak Esther ulangi di Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 34. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu ya? Sudah. Kalau sudah ketemu kita baca bergiliran ya. Nanti anak yang cowok sama Kak Michael baca ayat yang ganjil. Ayat yang ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7 sama 9. Itu nanti anak yang cowok sama Kak Michael. Yang genap anak-anak cewek sama Kak Esther. Oke, siap adik-adik? Kita baca dulu ya di kitab mana dulu. Habis itu kita baru bergantian membacanya. Yuk, kita baca bersama-sama. Matius pasal yang 6 ayat 25 sampai 34 berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Nah adik-adik di Alkitab tadi kan dijelaskan tentang hal kekhawatiran. Sebelum Kak Esther mau menjelaskan yang lebih lagi nih Kak, Kak Esther mau tanya nih, adik-adik yang di rumah sama Kak Michael tahu nggak sih khawatir itu apa artinya? Kalau menurut Kak Michael, khawatir itu kurang percaya, kurang percaya untuk kedepannya apa. Betul, jadi khawatir itu adalah perasaan takut, perasaan cemas, perasaan was-was gitu adik-adik akan hal yang belum pasti. Belum pasti terjadi, belum pasti akan nyata gitu, tapi kita udah takut dulu, udah khawatir dulu, udah cemas dulu, seperti itu. Kayak tadi
di awal tadi kan Kak Michael khawatir kan, Iya, akan khawatir. bencana alam kayak gitu tuh. Lah, itu kan belum tentu terjadi juga kepada kita, tapi kita udah pikirannya udah khawatir. Nah, di Alkitab tadi yang kita baca tadi, ayat yang kita baca tadi, ada 3 hal adik-adik yang kita harus pelajari dari cerita tadi. Yang pertama ada di ayat yang ke-26. 26 tadi gimana Kak bacaannya Kak? Kak Michael bacakan ya, Iya. 26 itu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, adik-adik, burung-burung kita belajar pertama dari burung. Burung yang di langit ya Kak ya. Ya. Itu aja dia tidak menanam, dia tidak menabur. Kalau manusia kan bisa kan menanam kan kayak Iya, petani, iya. itu kan profesinya menanam. Lah burung itu tidak menanam, bahkan tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Tuhan beri makan adik-adik. Nah, kita anak-anaknya yang lebih sempurna, masa kita nggak percaya? Kita khawatir, kita pasti akan lebih dipelihara dan diberi makan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, di ayat yang ke-28. Coba Kak Michael bacakan. Ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Nah, sekarang yang kedua adalah bunga bakung di ladang. Bunga bakung, kalau Kak Esther cari-cari di Google ya, Iya. Kak, ya kan Kak Esther nggak tahu nih bunga bakung itu apa. Kak Michael tahu nggak? Nggak tahu aku bunga Nggak tahu, bakung kan? apa ya? Kalau Kak Esther cari di Google itu bunga bakung itu kayak bunga lili, masih satu keluarga lah, satu spesies sama bunga lili. Nah, bunga bakung yang ada di ladang, dia tidak memintal, dia tidak berjerih lelah, bekerja keras gitu lah untuk menjadi bunga yang indah berwarna-warni, tetapi Tuhan mendandani bunga itu. Tuhan memberikan warna yang cantik-cantik ya kan Iya, Kak ya. bagus. Kalau kita lihat warna-warni bunga, Tuhan pelihara, Tuhan dandani itu. Nah, terlebih kita sebagai anak-anaknya kembali, pasti kita pun juga akan didandani. Di sini tuh dikatakan perihal tentang pakaian ya Kak ya. Iya, Dikatakan, pakaian. mengapa kamu khawatir akan pakaian? Contohnya seperti ini, misalnya Kak, ya kita berdoa aja supaya tahun ini kita bisa Natalan gitu Iya, Kak iya, ya. iya. Nah, kalau Natal tiba terus kita bingung nih mau pakai baju apa ya, kayak gitu tuh Kak, kita harus minta baju baru sama orang tua, padahal orang tua kita lagi nggak ada uang nih untuk beli baju, tapi kita kayak maksa-maksa gitu tuh, kita boleh nggak sih Kak? Nggak boleh. Nggak boleh ya kan? Nah, kita nggak boleh seperti itu, karena Tuhan pun juga nggak melihat pakaian kita, nggak lihat rupa kita Iya. gitu, tapi Tuhan melihat lebih hatinya. Jadi kita nggak usah khawatir akan pakaian yang kita pakai seperti itu, pasti Tuhan juga akan menyediakannya ya Kak ya. Iya, Nah, betul. yang ketiga ada di ayat yang ke-30. Coba Kak Michael baca. Di ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, yang ketiga kita belajar dari rumput. Rumput yang di ladang. Tuhan tumbuhkan. Jadi hari ini misalnya rumput itu tumbuh, kelihatannya kan indah kan, Iya. kalau ada di ladang itu ada rumput-rumput kan kelihatannya indah ya, Iya, kayak kelihatan dipandang mata bagus. Tapi adik-adik tahu nggak, keesokan harinya rumput-rumput itu ditebang, dibuang, dipotong, habis itu dibuang dan dibakar. Tapi Tuhan mendandani dia pada hari ini gitu, Tuhan dandani begitu indah, besoknya sama orang dibakar. Tuhan pun juga memperhatikan rumput-rumput yang di ladang dengan cara mendandaninya, sama seperti bunga bakung tadi. Jadi kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita pakai ya Kak ya. Nah, sekarang adik-adik, jika adik-adik di rumah juga mengalami kekhawatiran kayak yang Kak Michael tadi alami, adik-adik ingat sama ayat ini terus, adik-adik, bahwa burung pipit aja yang tidak menanam, Tuhan pelihara, Tuhan beri makan, ya kan? Bunga bakung, rumput pun juga Tuhan dandani. Mengapa kita khawatir ya kan Kak? Iya, betul ya Kak. Nah, sekarang Kak Michael sudah baca ayat ini, mengalami kekhawatiran lagi nggak Kak? Sudah enggak. Karena Kak Michael juga percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita sebagai anak-anaknya.
Iya, betul. Tapi selain kita nggak boleh khawatir, jangan khawatir seperti itu, kita juga nggak bisa semena-mena gitu ya, maksudnya Iya, menerima berkat Tuhan langsung gitu nggak bisa. Tapi kan di ayat yang ke-33 di situ dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenarannya. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita khawatir, kita juga harus berdoa kepada Tuhan, Kak. Iya, Kita mencari betul. Tuhan supaya apapun yang kita doakan, yang kita inginkan juga nanti Tuhan akan menjawab kita. Seperti itu adik-adik. Kalau misalnya adik-adik hari ini mengalami kekhawatiran, ingat selalu ayat ini ya adik-adik ya yang di rumah. Oke, Jangan khawatir lagi ya adik-adik. iya. Oke, Tuhan pasti pelihara. Ya, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Minggu demi minggu kita terus beribadah lewat YouTube ya. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan, kita ibadah secara online, tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri semua dengan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan melalui guru-guru, melalui tayangan-tayangan. Semuanya memberkati anak-anak dan kami belajar bersama-sama firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka, pekerjaannya, berkati kekuatan kesehatannya, berkati masa depan anak-anak. Izinkan hamba memberkati anak-anak dengan berkat yang dari Tuhan, berkat dari surga. Ya anak-anak, kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.